Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang cerita pendakian. Cerita pendakian kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Reza, di mana pada waktu itu Reza bercerita tentang pendakian Reza dan teman-teman di Gunung Buta, Jawa Timur. Gimana ceritanya? Ikutin terus Kembara Sunyi. Jadi kisah ini bermula ketika Reza dihubungi oleh sahabatnya namanya Ivan. Ivan dan Reza ini berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Waktu itu Ivan menghubungi Reza karena Reza ini adalah sahabat baiknya Ivan. Mereka berteman dari sejak kecil dan pada waktu itu, malam itu Reza ini nggak berpikiran aneh-aneh tentang Ivan. Jadi dikiranya ini adalah obrolan biasa, ini adalah pertemuan biasa. Pada waktu Ivan ini datang, Reza ini melihat Ivan ini wajahnya murung sekali. Jadi nggak seperti biasanya. Biasanya Ivan itu orangnya sangat ceria. Pada waktu Ivan datang, Reza ini tanya, "Kamu kenapa, Van? Kok tumben ngajak ketemu mendadak? Biasanya kan hubungi 1 hari sebelumnya." "Ya, Za, aku mau cerita." "Cerita apa?" Jadi dia menyebutkan satu nama, kita sebut namanya Intan. Intan itu sudah nikah sama orang lain. Loh, kok bisa? Nah, jadi Ivan ini sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dengan Intan. Dan rencananya dalam waktu dekat mereka akan menikah. Tapi entah kenapa Intan ternyata menikah dengan laki-laki lain. Itulah yang membuat Ivan ini seperti agak stres dan galau. Dia akhirnya menghubungi Reza. Di pertemuan malam itu akhirnya Reza ini memberi saran ke Ivan untuk mengasih motivasi dan lain-lain. Akhirnya Reza ngajak Ivan untuk naik gunung. "Udahlah, Van, kamu nggak usah terlalu larut dalam masalahmu. Kita naik gunung aja. Kita udah lama nggak naik gunung. Mungkin di sana kita bisa refreshing." Nah, Ivan bilang ke Reza, "Enaknya ke gunung mana, Za? Kalau ke Gunung Lawu gimana?" Ya, Ivan bilang, "Kalau ke Lawu kejauhan, kita belum ada persiapan." "Ya udah, terus gimana? Enaknya kita naik kemana?" Ivan bilang, "Ke Gunung Buta aja, dekat dari sini." "Oh ya sudah, kalau gitu lusa kita berangkat ya. Besok tak hubungin teman-teman yang lain, siapa yang mau ikut." "Oke lah." Akhirnya hari yang disepakati pun tiba. Mereka berangkat dari rumah Reza sekitar jam 7 malam. Mereka berangkat 5 orang naik sepeda motor. Mereka berangkat itu iring-iringan sepeda motor sampai ke Kota Batu. Perjalanan sekitar 2-3 jam. Sampai di daerah Batu situ di sekitar jam 10, setengah 11 malam. Mereka nggak langsung menuju ke pos perizinan, tapi mereka mampir dulu di satu warung kopi yang ada di dekat situ. Jadi mereka menuju ke warung kopi situ untuk istirahat sebentar, untuk sekedar ngopi dan ngobrol sebentar. Waktu itu Reza ini duduk di paling pojok, ada bangku di paling pojok, dan di sebelah Reza ini ada seorang bapak-bapak usia 60-an ke atas. Jadi bapak-bapak ini sudah kelihatan tua, dan ketika itu Reza memandangi bapak-bapak ini yang sedang makan sesuatu. Jadi ketika menyendokkan makanan dari mangkoknya dan akan menyuapkan ke bibirnya, itu terlihat sekali kalau tangan bapak-bapak ini seperti gemetaran. Waktu itu Reza coba nyoba akrab. "Pak." "Ya, Nak." Bapak-bapak ini tetap melanjutkan makan. Setelah bapak-bapak ini selesai makan, bapak-bapak ini tanya, "Dari mana?" "Dari Sidoarjo, Pak." "Oh, iya. Akhirnya nggak lama kemudian
bapak ini selesai dan membayar apa yang dimakan, bapak ini pergi. Belum 2 langkah pergi, bapak-bapak ini kembali. Terus kayak menepuk pundaknya Reza. Reza sempat kaget. Iya pak, ada apa ya pak? Nak, lebih baik nggak usah berangkat. Kalian mau naik gunung kan? Iya pak. Mau naik gunung mana? Naik gunung Buta pak. Loh, nggak usah berangkat. Itu lihat temenmu kasihan, wajahnya murung itu. Nah, bapak-bapak ini sambil nunjuk ke arah Ivan. Waktu itu Reza juga kaget. Loh, kok bapak tahu kalau teman saya lagi ada masalah? Iya, kelihatan. Auranya nggak bisa dibohongin. Dia itu kayak kepikiran banget. Udah nggak usah berangkat ya, pulang aja, pulang. Bahaya. Dan setelah ngomong seperti itu, bapak-bapak ini pergi. Waktu itu Reza sempat mikir, ini dilanjutkan nggak perjalanan ini? Barusan dapat saran dari bapak-bapak ini seperti itu. Apalagi bapak-bapak ini kok bisa tahu kondisi Ivan. Waktu itu Reza mikir sendiri, di antara teman-teman yang lain ini, 4 orang ini, mereka bercanda satu sama lain. Waktu itu Reza memutuskan, wis tetap berangkat lah. Wong ini tujuannya naik gunung untuk nyenengin Ivan, biar Ivan nggak kepikiran masalahnya. Akhirnya mereka berangkat, melanjutkan perjalanan, sampailah mereka di pos perizinan di Gunung Buta. Mereka sampai di situ di sekitar jam 11:30 malam. Suasana sangat sepi sekali. Di dalam pos loket itu ada penjaga, satu bapak-bapak yang sudah tertidur di kursi seperti ini. Jadi waktu itu Reza sempat membangunkan, Pak, mau daftar simaksi Pak. Bapak-bapak ini bangun dan tanya, loh, ini mau naik sekarang Mas, malam-malam gini? Iya Pak. Nggak boleh ya Pak, malam-malam. Terus bapak-bapak ini lihat satu persatu, loh, kalian ini 5 orang. Iya Pak. Waduh, bapak-bapak ini sambil garuk-garuk, kok 5 orang? Ganjil Mas. Nah terus gimana Pak? Kalau ganjil nggak boleh naik? Ya bukan gitu Mas, sampai ini naiknya malam. Ganjil nanti ada apa-apa. Nah, terus kemudian bapak ini kayak nyari sesuatu di dalam. Bapak-bapak ini nyari di dalam lemari, di bawah meja, nyari sesuatu. Terus nggak lama kemudian bapak-bapak ini keluar dari pos loket dan ngambil satu batang pohon. Mas, ini Mas. Masnya bawa ini, tongkat ini sebagai pengganti biar genep. Nah, Reza waktu itu cuma nerima aja tongkat itu. Dan mereka pun registrasi, mereka daftar, kemudian mereka berdoa dan melanjutkan perjalanan. Pada waktu jalan itu, Reza ada di depan sendiri. Reza ada di depan sendiri sambil bawa tongkat itu. Awalnya Reza nggak sempat mikir aneh-aneh. Tapi dalam perjalanan itu, Reza ini kembali mikir, kenapa kok bapak-bapak ini bilang kalau kita ganjil dan tongkat ini sebagai pengenap. Apa mungkin tongkat ini ada isinya? Reza itu sempat berpikir seperti itu, tapi Reza tetap jalan. Sambil sesekali Reza ini noleh ke arah belakang melihat ke arah Ivan. Karena yang diperhatikan Reza adalah Ivan. Karena kondisi Ivan pada waktu itu memang sedang galau. Mereka jalan lagi pelan. Mulailah mereka masuk di seperti pepohonan yang membentuk seperti pintu gerbang. Waktu itu Reza sempat berhenti dan tanya ke teman-temannya, ini benar nggak jalannya? Teman-temannya waktu itu, ya benar, itu kan jalurnya. Bukan gitu, kita kan tidak pernah ke sini sama sekali. Jadi 5 orang ini nggak pernah sama sekali mendaki ke Gunung Buta. Jadi ini adalah perjalanan pertama dan perjalanan di malam hari. Waktu mereka melihat ada pohon yang membentuk seperti gapura, mereka sempat berhenti terdiam sebentar. Pada akhirnya karena usulan dari teman-teman, terus aja Sa, terus ya, bener Sa. Oke ya, jalan ya, jalan. Akhirnya mereka jalan lagi. Nah, di tengah perjalanan inilah Reza ini ngerasa tongkat yang dipegang tadi ini ngerasa kok rasanya berat. Jadi ketika tongkat ini dijalankan, ini kayak seperti ada yang megang. Jadi seperti ada yang narik. Kok berat. Nah, Reza ini secara refleks dia ini noleh ke arah kanan. Mungkin dia sangka tongkatnya ini tersangkut di akar atau tersangkut sesuatu. Jadi begitu ngerasa berat, Reza ini noleh. Ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada akar, nggak ada batu atau apapun. Jadi Reza lanjut jalan. Dan 3 langkah jalan, tongkat ini seperti kayak ada yang narik. Wah gitu.
Wah, jadi Reza ini sekali lagi ngerasa aneh. Teman-temannya yang di belakang nanya, kenapa Sa? Enggak, tongkat ini kok ngerasanya aneh, kayak berat gitu. Ah masa sih, teman-temannya gitu. Iya, aku sendiri juga ngerasa aneh kok. Ya wis, ayo jalan lagi yuk. Mereka pun jalan lagi. Nah, di tengah perjalanan itu, Reza ini kembali lagi merasakan tongkat ini seperti ada yang narik dari bawah. Jadi kalau tongkat ditarik dari bawah ini seperti goyang kan. Jadi waduh, wah nggak beres ini. Nggak beres, kenapa Sah? Nggak beres ini, kita berhenti di depan aja. Akhirnya mereka memutuskan berhenti di bawah pohon. Di situ ada pohon yang besar. Di situ mereka istirahat, minum-minum sebentar. Dan nggak lama kemudian Reza ini tanya ke Ivan, Van, kamu jangan ngelamun loh Van. Ivan ini cuma diam sambil ngerokok ngelihat ke arah hutan gitu. Van, terus Ivan noleh, iya Sah, kamu jangan ngelamun loh. Iya, oke ya. Oke siap ya, kita lanjut ya. Oke lanjut. Mereka lanjut jalan lagi. Mereka lanjut jalan dan ketemulah mereka di pos 1. Di situ mereka sempat ngisi air sebentar dan lagi-lagi Reza melihat ke arah Ivan. Ivan ini seperti noleh ke atas, kanan, kiri. Reza ini tahu persis sahabatnya ini. Reza tahu persis gimana kesehariannya Ivan. Ivan ini tidak pernah mengalami situasi yang seperti ini. Ivan ini seolah seperti orang linglung, nengok kanan, nengok kiri. Van, kamu jangan ngelamun loh. Iya. Serius loh, kamu jangan ngelamun. Ini kita di tengah hutan. Iya, sorry. Oke, wis. Kita jalan lagi, kita nanti bermalam di pos 2. Oke. Akhirnya mereka lanjut jalan. Sampailah mereka di pos 2, mereka langsung mendirikan tenda dan segera tidur. Pada waktu tidur itu mereka nggak mengalami apa-apa, tanpa gangguan apapun. Dan pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan langsung menuju ke pos Sabana. Jadi di Gunung Buta ini ada pos Sabana yang luas sekali. Di situ sekali lagi mereka mendirikan tenda dan berencana pagi harinya baru akan summit ke puncak. Jadi mereka ketika mendirikan tenda itu nggak ada satupun pendaki, hanya mereka berlima di sana. Sambil menunggu malam itu mereka masak sambil bercanda-canda dan lain-lain. Ivan ini sekali lagi Reza melihat Ivan ini jalan sendirian di tengah sabana, kemudian kembali lagi duduk ngopi ngerokok sambil ngelamun. Reza tanya lagi, Van, kamu jangan ngelamun ya. Iya enggak Sah. Akhirnya ngobrol-ngobrol lagi. Sampailah di malam hari sekitar jam 8 malam waktu itu, Reza dan teman-teman ini ngerasa ngantuk yang sangat berat. Dia ini ngerasa ngantuk sekali. Padahal sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari di sebelum-sebelumnya ini Reza nggak pernah tidur jam-jam segitu. Reza dan teman-teman ini selalu tidur di jam 1, jam 2, bahkan di subuh hari. Tapi entah kenapa malam itu mereka ini ngerasa ngantuk sekali. Tapi hanya Ivan yang nggak merasakan itu. Ivan ini duduk sendirian di depan tenda. Malam itu Ivan duduk sendirian sambil ngopi ngerokok sambil memandang ke arah sabana itu. Reza sempat tanya ke Ivan, Van, kamu nggak tidur? Nggak wes, kalian tidur dulu aja. Oke ya, kita tidur dulu ya. Ngantuk Van. Iya tidur. Waktu itu mereka berempat tidur, hanya Ivan sendirian di depan tenda. Dan singkat cerita, pagi hari itu mereka dibangunkan oleh sekumpulan pendaki. Jadi ada 6 orang pendaki yang mendatangi tenda Reza ini. Mereka membangunkan suatu, Mas, halo, Mas. Begitu dibuka, iya Mas, itu ada temannya ya Mas. Itu sendirian di sana Mas, kayaknya sedang kedinginan. Loh, iya tak Mas. Nah Reza ini noleh ke kanan ke kiri, ternyata Ivan itu nggak ada di sana. Ivan nggak ada di dalam tenda dan Reza nggak tahu kapan terakhir Ivan ini masuk dalam tenda. Jadi begitu dengan segera Reza ini cepet-cepetan menuju ke arah yang dimaksud oleh 6 orang pendaki ini. Begitu di sana, dilihat ini Ivan sudah menginggil di bawah pohon, dikerumuni oleh 2 orang pendaki lainnya. Jadi ternyata pada waktu itu ada rombongan pendaki yang mereka di malam sebelumnya ini mendirikan tenda di puncak Gunung Buta. Pada waktu itu mereka akan turun menuju ke bawah dan dia bertemu dengan Ivan yang lagi menggigil di bawah pohon. Waktu itu juga rombongan pendaki ini mencari di mana temannya dan ketemulah satu tenda di mana Reza dan teman-teman tidur.
Waktu itu juga Ivan ini dibawa menuju ke tenda dan coba disadarkan, bajunya dilepas dan diganti dengan baju baru, diberi jaket dan dimasukkan ke sleeping bag. Kemudian ada yang membuatkan teh hangat. Jadi Reza bilang, ini Ivan ini kena hipotermia ini. Iya mas, coba mas langsung diselimuti aja. Jadi semua teman-teman pendaki ini membantu proses itu. Ivan ini masih terus mengigau, seperti orang mengigau dan nggak sadarkan diri. Dan nggak lama kemudian, setelah hampir 1 jam dengan situasi seperti itu, Ivan ini sadar. Van, bangun Van. Iya, aku di mana? Udah, kamu di tenda. Habis ini kita turun ya, nggak usah ke puncak. Iya. Akhirnya mereka pun packing, prepare, mereka melanjutkan turun. Jadi rencana awal yang mereka akan ke puncak dengan kondisi Ivan seperti itu, mereka nggak jadi ke puncak dan melanjutkan turun. Sesampainya di pos, entah di pos 3 atau pos 2, pada waktu itu Reza dan teman-teman lupa. Mereka berhenti di satu pos itu. Ivan ini kembali mengigau dan tangannya menggenggam seperti orang yang kesurupan. Tapi pada waktu itu Reza masih belum paham kalau Ivan ini sedang kesurupan. Jadi Ivan ini matanya melotot sambil noleh ke kanan ke kiri. Itu persis di antara hutan yang lebat. Pada waktu itu mereka nggak tahu lagi minta tolong ke siapa, karena pendaki-pendaki yang sebelumnya sudah turun lebih dulu. Waktu itu mereka bingung satu sama lain. Gimana ini? Udah, ambil minyak kayu putih. Jadi mereka bingung harus ngapain. Dan nggak lama situasi itu, sekitar 15 menit, Ivan ini kembali sadar. Van, kamu sadar? Iya. Ayo turun Van, kita langsung turun. Mereka pun langsung turun. Mereka langsung turun menuju ke pos perizinan. Begitu sampai di pos perizinan, ketika mereka melaporkan si Maksi itu, bapak-bapak penjaga loket ini tanya ke Reza, loh mas, kemarin kan saya bawakan tongkat, kemana? Aduh pak, iya pak, lupa pak, mungkin ada di Sabana. Soalnya kemarin ini saya bingung pak, ini teman saya kayak hipotermia dan kayaknya seperti orang yang mengigau. Loh, ini temannya ini sekarang gimana kondisinya? Ivan itu pada waktu itu kondisinya masih pucat. Udah pak, udah mendingan. Mas, ini segera dibawa pulang aja. Nanti begitu sampai rumah, kalau dia ini mengigau lagi, segera dipanggilkan ustadz yang bisa meruqyah. Karena tak lihat ini anak baru aja ketempelan. Iya pak. Akhirnya mereka pulang. Mereka pulang menuju ke Sidoarjo, ke rumah mereka. Dan Reza dan teman-teman menyampaikan hal ini ke orang tuanya. Pada waktu itu orang tuanya belum bisa terima dengan kondisi anaknya yang seperti itu. Tapi karena Ivan pada waktu sampai di rumah ini masih dalam keadaan baik-baik aja, jadi orang tuanya masih bisa menerima. Tapi nggak selang beberapa lama itu, sekitar maghrib, ketika adzan berkumandang, Ivan ini tiba-tiba lagi-lagi menjerit. Jadi dia jerit sambil matanya melotot. Dan barang-barang yang ada di rumah ini semua diobrak-abrik. Nah, orang tuanya panik, dan kemudian orang tuanya ini manggil satu ustadz yang ada di dekat situ. Dia didatangkan di situ dan mencoba meruqyah Ivan ini. Jadi begitu diruqyah, sekitar 5 menit kemudian Ivan ini kembali sadar. Ivan kembali sadar dan sudah bisa diajak komunikasi. Keesokan harinya, Ivan ini menghubungi Reza. Reza disuruh ke rumah Ivan. Ivan mulai cerita banyak ke Reza. Jadi Ivan cerita, pada saat perjalanan menuju ke Gunung Buta itu, sebenarnya Ivan ini sudah ngerasa ada yang nggak beres dengan dirinya. Karena berulang kali di sepanjang perjalanan, Ivan ini seperti melihat sesuatu yang aneh. Pada saat menuju ke pos perizinan setelah dari warung kopi itu, Ivan ini melihat ada perempuan yang berdiri di pinggir hutan. Dia ini pakai baju putih panjang sambil memandangi Ivan yang sedang lewat dengan sepeda motor. Jadi begitu Ivan dan rombongan ini lewat, cewek ini melihat terus dan menatap ke arah Ivan terus. Waktu itu Ivan coba mengabaikan karena Ivan ini sadar kondisiku ini lagi kacau. Aku ini lagi banyak pikiran, jadi mungkin ini halusinasiku. Aku nggak mau ini jadi gangguan buat aku. Jadi Ivan ini terus melanjutkan kendaraannya. Sampailah dia di pos perizinan. Pada waktu sampai di pos perizinan, ketika Reza membangunkan bapak-bapak penjaga loket itu, Ivan ini melihat
di balik dinding itu ada perempuan dengan rambut yang sudah rusak gitu. Dia ini ngintip ke arah Ivan dan teman-teman. Jadi cewek ini ngintip dari balik tembok. Kemudian pada saat Ivan noleh, cewek ini kemudian seperti menyembunyikan wajahnya. Dan ketika Ivan nggak melihat, dari sudut mata Ivan ini kelihatan kalau cewek ini ngintip lagi. Jadi cewek ini ngintip dengan wajah yang sudah mengelupas kulitnya. Cewek ini ngintip dari balik tembok. Dan ketika Ivan noleh lagi, cewek ini seperti menyembunyikan wajahnya lagi. Waktu itu Ivan belum cerita ke siapa-siapa, termasuk ke Reza. Dan setelah Reza diberi tongkat itu, mereka pun jalan. Ivan yang ada di barisan nomor 3 setelah Reza, Ivan itu melihat ada anak kecil yang sedang memegangi tongkat Ivan pada waktu itu. Anaknya perempuan dengan rambut dikepang 2 dan wajahnya hitam seperti gosong. Jadi cewek kecil ini seperti megangi tongkatnya si Reza. Jadi kelihatan banget, Ivan itu melihat jelas cewek kecil ini dengan wajah yang gosong itu seperti memegangi tongkat yang dipegang oleh Reza. Jadi berulang kali Reza ngerasakan tongkatku berat ya. Itu yang dilihat oleh Ivan adalah anak kecil yang sedang menggelantongi tongkatnya Reza. Tapi waktu itu Ivan nggak cerita ke Reza. Makanya ketika Reza melihat ke arah Ivan, "Van, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, jangan ngelamun loh." Iya. Padahal waktu itu Ivan ngelihat anak kecil yang sedang memegangi tongkat yang dibawa oleh Reza. Perjalanan pun berlanjut. Di tengah perjalanan itu mereka sempat berhenti di satu pohon. Di bawah pohon itu mereka sempat bikin kopi. Pada waktu itu juga Ivan ini lagi-lagi mengalami hal yang aneh. Dimana pada waktu itu teman-temannya ini bercanda. Ini sesaat setelah Reza bilang ke Ivan, "Van, jangan ngelamun loh Van." "Oh iya, enggak, sorry. Ivan bilang seperti itu. Mereka ini bercanda-canda. Jadi mereka ada satu candaan di mana mereka ini semua ketawa rame-rame. Dan pada saat ketawa itu, Ivan ini mendengar ada suara perempuan yang ikut ketawa. Nah, waktu itu Ivan kaget. Dan Ivan noleh ke arah kanan, ke arah kiri. Nah, pada waktu itulah Reza ini tanya ke Ivan, "Van, kamu ngapain kok ngelamun? Kamu jangan ngelamun ya." Padahal waktu itu Ivan ini mencari sumber suara dari mana suara perempuan yang ketawa ini. Jadi Ivan noleh ke kanan, ke kiri. Akhirnya mereka jalan lagi dan sampailah mereka di padang savana itu. Mereka bermalam di situ. Entah kenapa pada waktu malam itu, sekitar jam 8 malam itu, Ivan ini juga ngerasa kok teman-temanku ini semua pada ngantuk dan mau tidur. Padahal kebiasaannya mereka ini tidurnya subuh hari. Bahkan sering nongkrong di warkop sampai subuh hari. Tidurnya selalu pagi. Kenapa kok ini tidurnya kok jam 8 sudah ngantuk? Pada waktu di sabana itu Ivan sempat mikir, kenapa kok teman-temanku ngantuk, kok aku enggak? Nah, ternyata setelah 4 orang temannya Ivan ini tidur, nggak lama kemudian seperti ada bunyi lonceng, kerinjing jari kejauhan yang semakin lama terlihat karena pada waktu itu kabut sangat tebal. Kerinjing, ternyata ada perempuan dengan pakai selendang yang panjang. Selendangnya ini sampai ke tanah. Pada waktu itu perempuan jalan menuju ke arah Ivan. Awalnya Ivan ini kaget loh, kok ada cewek kayak gini dengan suara kerinjing dari kakinya ternyata. Dan semakin mendekati ke arah Ivan, perempuan ini yang dengan busana seperti orang dari keraton pada waktu itu, selendangnya dicoba disampirkan ke leher Ivan. Kemudian Ivan ini dibisikin sesuatu, "Ikut aku ke rumahku." Pada waktu itu Ivan ini seolah-olah nuruti apa kata putri ini. Dia ikut. Jadi selendang ini sambil ditarikkan ke leher Ivan. Ivan ini ngikuti kemana putri ini jalan. Sampailah mereka di sebuah bangunan candi, di mana candi ini ada tangga yang menuju ke atas. Dan ketika naik ke atas, Ivan ini melihat ada istana yang sangat megah, istana masa lalu. Kemudian perempuan ini atau putri ini ngajak ke sebuah ruangan, di mana pada waktu itu putri ini mengajak Ivan berhubungan. Jadi putri ini mengajak Ivan bersetubuh di situ, dan setelah itulah Ivan ini nggak sadarkan diri. Ivan baru sadar ketika Ivan ada di pos perizinan. Dia sadar
ketika bapak-bapak ini tanya, "Mas, kamu nggak apa-apa? Kamu gimana kondisinya?" Pada saat itulah Ivan ini benar-benar sadar, dimana sebelum-sebelumnya Ivan ini hanya sadar remang-remang, tapi seperti ada suara-suara yang mengganggu. Jadi dia benar-benar total, dia benar-benar sadar ketika Ivan ada di pos perizinan di bawah dan ketika mau pulang. Setelah itu ketika Ivan sampai rumah, dia ini ngerasa ada seperti orang besar yang masuk ke dalam rumahnya. Pada waktu itu persis ketika selesai adzan maghrib berkumandang, ada orang besar yang bahkan sampai kepalanya pun ini nggak muat untuk masuk ke pintu rumah Ivan. Jadi orang ini seperti menyelongok masuk ke arah pintu rumah Ivan dan seperti akan memegang Ivan. Pada waktu itu Ivan sudah hilang kesadaran dan seperti orang kesurupan. Setelah itu setelah Ivan diruqyah, baru Ivan ini sadar kembali dan bisa menceritakan hal ini. Pada saat diceritai oleh Ivan, Reza ini shock awalnya. "Loh Van, kenapa kok kamu nggak cerita kalau kejadian-kejadian yang kamu alami?" "Iya, aku sendiri juga takut saya mau cerita karena kondisiku ini kondisi lagi kacau. Aku nggak mau aku mempengaruhi teman-teman. Aku nggak mau nanti membuat ketakutan ke teman-teman." Jujur ya Van, pada waktu kita di warung kopi itu ada bapak-bapak tua itu yang sudah ngingetin aku. Bapak-bapak ini menyarankan agar kita nggak melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Buta. Karena dia ini ngelihat kamu auranya udah beda. Kamu ini kacau. Tapi dalam hati kecilku, Reza bilang seperti itu, dalam hati kecilku aku ini nggak mau ngecewain kamu karena tujuan kita naik gunung untuk nyenengin kamu, Pan. Ya sudah, Sah. Semoga kisah ini kita bisa ambil pelajaran, Sah. Seharusnya kalau aku lagi kacau, seharusnya aku lebih berdiam diri di rumah, nggak naik gunung. Karena begitu naik gunung aku mengalami sesuatu yang sangat aneh. Banyak hal-hal yang tak lihat, nggak masuk akal. Padahal sebelum-sebelumnya ketika aku naik gunung nggak pernah sama sekali melihat hal-hal aneh seperti di Gunung Buta pada waktu itu. Akhirnya setelah mendapat cerita itu kemudian Reza pulang dan cerita inilah yang kemudian disampaikan di Kembara Sunyi. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ketika ada masalah atau hal yang terjadi dalam kehidupan kita, semoga kita bisa menjadikan hal itu sebagai pelajaran dan jangan kita terlarut dalam masalah ini. Sebab kita harus yakini bahwa setiap masalah selalu ada solusinya. Dan alangkah baiknya ketika di gunung, apapun yang terjadi, atau saran dari orang yang ketemu di jalan atau apa, mungkin ini adalah petunjuk. Hendaknya kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk ini dan kita sampaikan kepada tim agar nantinya tidak ada kejadian-kejadian yang kita alami berujung ke petaka. Jadi itulah cerita dari Reza yang bisa disampaikan di Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.